Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. Berikut ini kompetensi teknis materi arsiparis. A. Pengertian arsiparis. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menggariskan bahwa arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/3/Empan/3/2009 tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya. Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Secara terminologis, istilah arsiparis mulai dibakukan sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9/Kep/Mempan/2002 tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya, yang pada gilirannya kemudian lahirlah istilah profesi arsiparis. Arsiparis dalam hal ini diberikan pengertian yang terbatas, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan. Profesi arsiparis adalah orang yang memiliki latar belakang teori dan minat kearsipan. Oleh Burhanuddin 2003-1. B. Profesi arsiparis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/3/Empan/3/2009, jabatan fungsional arsiparis berdasar atas basis pendidikan yang dimiliki diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu arsiparis tingkat keterampilan dan arsiparis tingkat keahlian. Profesi arsiparis adalah sebuah pilihan yang membutuhkan karakter pribadi yang kuat karena harus bertanggung jawab dalam mengelola kearsipan. Oleh karena itu, pada instansi atau lembaga manapun, seorang arsiparis harus mampu memberikan peranannya dalam peningkatan kinerja instansi atau lembaganya berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Terdapat 5 persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang petugas kearsipan, yakni 1. Memiliki pengetahuan umum, terutama yang menyangkut masalah surat menyurat dan arsip. 2. Memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk instansinya, yakni organisasi, beserta tugas-tugas dan pejabat-pejabatnya. 3. Memiliki pemahaman dan pengetahuan khusus tentang kearsipan. 4. Memiliki keterampilan untuk melaksanakan teknik tata laksana kearsipan yang sedang dijalankan. Serta 5. Kepribadian, yakni memiliki ketekunan, kesabaran, ketelitian, kerapian, kecekatan, kecerdasan, kejujuran, kesadaran, serta loyal dan dapat menyimpan rahasia organisasi. Oleh Wijaja 1993-130. Arsiparis harus mempunyai kompetensi yang meliputi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Aspek pengetahuan tidak hanya terbatas tentang kearsipan, tetapi ilmu-ilmu lain yang dapat mendukung profesi arsiparis. Sebagai aspek keterampilan, seorang arsiparis harus dapat melaksanakan pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, keterampilan mengelola lingkungan kerja, serta keterampilan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan. Sikap juga menjadi aspek yang penting untuk kompetensi seorang arsiparis sebagai performanya di tempat kerja, tanggapan lingkungan kerja, penghargaan, dan penilaian.
Profesi arsiparis hendaknya menanamkan sikap profesionalisme sebagai upaya memantapkan fungsi arsiparis agar benar-benar profesional di bidangnya, maka perlu akan pembangunan kualitas SDM dengan cara menyelenggarakan sistem informasi manajemen atau SIM kearsipan yang terorganisasi dengan baik. Tujuannya adalah agar dapat melahirkan seorang arsiparis yang inovatif, kreatif, produktif, yang diikuti dengan semangat atau etos kerja yang tinggi. Selain harus profesional, arsiparis dituntut juga untuk memiliki kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Seorang arsiparis harus mampu melaksanakan profesinya dengan semangat integritas yang tinggi dan penuh tanggung jawab sebagai pengelola informasi, penjaga, dan pemelihara warisan budaya nasional guna kepentingan generasi sekarang dan masa yang akan datang. Dalam melaksanakan profesinya, arsiparis harus bekerja tanpa diskriminasi dalam berbagai bentuk manifestasinya dengan penuh kearifan dapat mengelola dan mendayagunakan informasi arsip demi kepentingan nasional, mengingat seorang arsiparis mempunyai peranan yang sangat penting pada setiap institusi. Berdasarkan data dari Asosiasi Arsiparis Indonesia, paling tidak pada saat ini masih diperlukan banyak tenaga arsiparis, namun kenyataannya hanya tersedia sedikit saja tenaga arsiparis di Indonesia. Padahal jabatan arsiparis merupakan elemen penting dalam suatu organisasi. Akibat masih minimnya tenaga arsiparis, membuat Indonesia masih kekurangan tenaga ahli kearsipan. Dari 142.760 tenaga arsiparis yang dibutuhkan, sampai saat ini terdapat 3.154 arsiparis saja, atau 2,2% dari kebutuhan secara nasional, dan itu pun masih terbagi 2.981 arsiparis di instansi pusat dan 1.173 arsiparis daerah. Kondisi ini menyebabkan kearsipan milik negara maupun pemerintah daerah tidak terurus dengan baik dan maksimal. Padahal angka kebutuhan tenaga arsiparis tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan lembaga kearsipan pemerintah saja, belum termasuk swasta. Oleh data ANRI Oktober 2013. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9/Kap/M/2002 tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya sebagaimana yang terdapat pada bab 4 jenjang jabatan dan pangkat pasal 9 terdapat 5 ayat di mana 3 dari 5 ayat tersebut disebutkan di bawah ini. 1. Ayat 1 berisi bahwa arsiparis terdiri dari jabatan fungsional tingkat keterampilan dan tingkat keahlian. 2. Ayat 2. Jenjang jabatan arsiparis tingkat keterampilan dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu arsiparis pelaksana, arsiparis pelaksana lanjutan, arsiparis penyelia. 3. Ayat 3. Jenjang jabatan arsiparis tingkat keahlian dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu arsiparis pertama, arsiparis muda, arsiparis madya, arsiparis utama. C. Fungsi dan tugas arsiparis. Sesuai pasal 151 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan meliputi 1. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. 2. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 3. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsiparis yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 5. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Dan 7. Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
D. Kewenangan arsiparis. Sesuai pasal 152 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan. 1. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi dan atau fisik arsip. 2. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 3. Melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan dengan kewenangan dalam rangka penyelamatan arsip. E. Arsip statis. 1. Pengertian arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis adalah suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan, dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan. Arsip statis mengandung berbagai macam pengertian menurut beberapa ahli dan sistem perundang-undangan negara sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan pengertian bahwa arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. B. Arsip statis atau arsip atau permanent record, yaitu arsip-arsip yang tidak secara langsung dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara oleh Wursanto 1991 237. C. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kegiatan maupun untuk penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan kebangsaan atau untuk penyelenggaraan sehari-hari dalam administrasi negara oleh Wijaja 1993 102. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Arsip statis ini merupakan pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang. Oleh Sedarmayanti 2003 9. 2. Tujuan arsip statis. Tujuan arsip statis pada umumnya sebagai arsip yang dirawat dan dipelihara sehingga mudah untuk ditemukan kembali yang bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat, serta bagi peneliti dan pengguna arsip dalam upaya melaksanakan suatu kegiatan penelitian. Menurut Novianti 2010-2, arsip statis bagi pemerintah memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan atas bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan kegiatan pemerintah. Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan arsip statis sangat penting untuk menjamin keselamatan arsip yang dirawat dan dipelihara agar dapat ditemukan kembali dalam suatu kegiatan penelitian. 3. Fungsi arsip statis. Arsip statis dapat dijadikan sebagai bukti otentik dan bukti sejarah yang terpercaya dari suatu kegiatan serta berfungsi sebagai memori kolektif yang menjadi simpul-simpul pemersatu bangsa seiring dengan melemahnya nilai-nilai nasionalisme dan batas-batas wilayah bangsa pada era reformasi dan globalisasi. Pelestarian dan penyempurnaan pemerintahan, institusi dan organisasi, perhimpunan dan peradaban tergantung pada pelestarian dan pemanfaatan yang efisien akan arsip statis. Fungsi arsip statis adalah A. Sebagai memori perusahaan atau perorangan, B. Sebagai pembuktian, C. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, D. Sebagai sumber penelitian khususnya penelitian sejarah, E. Untuk keselamatan manusia, F. Untuk kepentingan masyarakat,
G. Untuk kepentingan pendidikan dan hiburan. H. Memelihara aktivitas hubungan masyarakat. I. Arsip statis juga digunakan untuk kepentingan politik dan keamanan. J. Untuk menelusur silsilah. K. Mempersiapkan sejarah peringatan lembaga atau perorangan. L. Arsip memberikan sumbangan dalam pembinaan kepribadian nasional serta bermanfaat dalam melindungi warga, hak pribadi maupun hak lainnya. Oleh Sulistyo Basuki 2003. 10. 4. Klasifikasi dan ruang lingkup arsip statis. Arsip statis sering juga disebut arsip atau permanent record, yakni arsip-arsip yang tidak secara langsung dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Karena sifatnya yang demikian, maka jenis arsip tersebut mempunyai taraf nilai yang abadi, yakni berupa warkat-warkat vital yang akan disimpan selama-lamanya. Arsip statis penempatannya tidak lagi berada di Arsip Nasional Republik Indonesia atau Arsip Nasional Pusat dan Arsip Nasional Republik Indonesia Daerah atau Arsip Nasional Daerah. Wursanto 1991 238 sampai 239 memberikan deskripsi gambaran berbagai jenis arsip yang dapat digolongkan dalam arsip vital atau arsip statis pada berbagai bidang. A. Pada bidang politik dan pemerintahan seperti 1. Teks Sumpah Pemuda, 2. Teks Proklamasi, 3. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, 4. Teks Pidato Kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, 5. Teks Pidato Presiden dalam mengantar nota keuangan di depan rapat Dewan Perwakilan Rakyat RI, 6. Teks Pidato Presiden dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah di depan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI, 7 dan lain-lain. B. Pada bidang kegiatan organisasi seperti 1. Surat-surat piagam, surat hak, hipotik, 2. Stok kapital, 3. Buku besar umum, 4. Kutipan surat pajak, 5. Pola perencanaan atau tata kota, 6. Laporan perhitungan, 7. Wasel yang dibayar, cek, kwitansi untuk pembayaran, 8. Neraca, 9. Hak cipta, paten, merek dagang, 10. Kontrak, 11. Laporan kerja tahunan, 12. Akta hak pakai, 13. Peraturan-peraturan, undang-undang, notulen, 14. Sejarah berdirinya organisasi atau perusahaan, 15. Akta pendirian organisasi atau perusahaan, 16. Peta tanah daerah penelitian, 17. Bukti-bukti pemilikan tanah, 18. Gedung atau bangunan, 19. Kontrak-kontrak atau perjanjian tentang bangunan dan barang-barang tidak bergerak lainnya, 20. Dokumen atau foto-foto udara dan lain-lain. Perlu diketahui pula bahwa masing-masing organisasi tentu memiliki ukuran yang dipakai dalam menentukan golongan suatu arsip. Apakah suatu arsip termasuk penting atau tidak? Suatu warkat mungkin dianggap vital oleh suatu organisasi, akan tetapi bagi organisasi yang lain mungkin hanya merupakan warkat biasa. Sampai saat ini belum ada ketentuan umum atau pedoman yang pasti. Oleh Wursanto 1991 239. Di pihak lain, Terry sebagaimana dikutip oleh Wursanto 1991 239 mengemukakan bahwa arsip biasa cukup disimpan selama 4-5 minggu saja, sedangkan arsip penting dapat disimpan selama 5-6 tahun. Masalah penetapan jangka waktu penyimpanan arsip sebenarnya merupakan salah satu kegiatan dalam bidang penyusutan arsip. Sedangkan arsip-arsip yang mempunyai nilai kegunaan tetapi tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan dan penyelenggaraan administrasi negara yang selanjutnya disebut arsip statis harus diserahkan kepada Arsip Nasional RI. Arsip-arsip ini merupakan pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan pemerintahan dan nilai gunanya penting bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, arsip tersebut atau arsip statis mempunyai taraf nilai yang abadi atau permanen dan dapatlah dikatakan bahwa ruang lingkup pengurusan arsip statis terbatas pada arsip-arsip yang mempunyai taraf nilai abadi atau permanen.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.